Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini Ibu akan membahas materi bab 4, yaitu Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Sebelum berikut adalah kompetensi inti yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Mari kita simak bersama. Selanjutnya kita simak mengenai kompetensi dasar. Adapun pilihan materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, Al-Quran, yang kedua, hadis, yang ketiga, ijtihad, keempat, hukum taklifi, kelima, berperilaku mulia sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan sumber hukum Islam, dan hikmah berpegang teguh kepada sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Coba amatilah apa yang terjadi jika hidup tanpa memperhatikan aturan. Ayo kita amati bersama apa yang terjadi jika hidup dengan memperhatikan aturan. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan. Kemudian secara istilah, artinya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Adapun keistimewaan Al-Quran yaitu keindahan bahasa Al-Quran yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Kemudian mengenai kemurnian Al-Quran yang dijaga sampai hari kiamat karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjaganya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti pula Kami yang memeliharanya. Selain itu, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Membaca Al-Quran juga termasuk ibadah. Adapun kedudukan Al-Quran yaitu sebagai sumber hukum dan sebagai pedoman hidup. Hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran, yang artinya, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran sebagai pedoman hidup, yaitu menjadikan kehidupan manusia lebih aman, tentram, damai, sejahtera, serta selamat dunia akhirat, untuk mencegah dan mengatasi perselisihan di antara sesama manusia, dan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian memberitahu kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan menjalankannya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberitahukan bahwa Al-Quran berisi tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah, hukum-hukum Allah, kisah-kisah teladan, dan juga kumpulan informasi tentang takdir serta sunatullah untuk seluruh manusia dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun kandungan di dalam Al-Quran yaitu yang pertama, hukum yang berkaitan dengan masalah keimanan atau akidah, ilmu yang mengkaji tentang hal ini diantaranya yaitu ilmu tauhid. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah atau yang berhubungan dengan ibadah, misalnya dengan melaksanakan sholat, saum, haji, dan ibadah lainnya. Ketiga, hukum muamalah, yakni hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia serta alam sekitarnya. Beberapa hukum yang berkaitan dengan hukum muamalah diantaranya hukum tentang pidana atau jinayah, hukum tentang waris atau faraid, kemudian hukum tentang perkawinan atau munakahat, dan hukum tentang jual beli atau khiyar. Kemudian, hukum yang berhubungan dengan akhlak atau perilaku manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Sebelum dilanjut ke materi, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Coba dicatat di dalam buku masing-masing. Tugasnya yaitu yang pertama, bentuklah 4 kelompok, kemudian kerjakan tugas berikut. Kelompok 1 menuliskan ayat-ayat dalam Al-Quran beserta artinya yang berkaitan dengan akidah dan menjelaskan kandungannya. Kelompok yang kedua, menuliskan ayat-ayat dalam Al-Quran beserta artinya yang berkaitan dengan tarikh atau sejarah dan menjelaskan kandungannya. Kelompok yang ketiga, menuliskan ayat-ayat dalam Al-Quran beserta artinya yang berkaitan dengan akhlak dan menjelaskan kandungannya. Kelompok keempat, menuliskan ayat dalam Al-Quran beserta artinya yang berkaitan dengan muamalah dan menjelaskan kandungannya. Setelah itu, coba kalian baca ayat berikut ini dan tuliskan kesimpulannya. Pembahasan yang kedua yaitu hadis.
Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan maupun sifat fisik dan psikis sesudah beliau menjadi nabi. Kemudian hadis berdasarkan pembagiannya yaitu ada 3. Yang pertama hadis qauliyah, yaitu hadis yang didasarkan pada ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua hadis fi'liyah, yaitu didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu hadis takririyah, yaitu yang didasarkan pada persetujuan Nabi pada para sahabat dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedudukan dan fungsi hadis yaitu yang pertama sebagai sumber hukum Islam, yang kedua sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, dan yang ketiga yaitu sebagai pembatasan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Keempat, menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Adapun pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif, yang keempat hadis maudhu. Kemudian berdasarkan jumlah perawinya, yaitu yang pertama ada hadis mutawatir, yang kedua ada hadis ahad. Kemudian berdasarkan kualitasnya, yang pertama ada hadis sahih, yaitu hadis yang memiliki matan dan sanad yang terpercaya, berkualitas dan kuat. Kedua, ada hadis hasan, yaitu hadis yang dari segi hafalan perawinya kurang dari hadis sahih. Kemudian, ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang memiliki kelemahan baik pada matan dan atau sanad. Keempat, yaitu ada hadis maudhu atau disebut hadis palsu, merupakan buatan orang semata. Selanjutnya, hadis berdasarkan jumlah perawinya, yaitu hadis mutawatir, hadis yang memiliki banyak sanad, perawinya berkualitas dan banyak, sehingga tidak mungkin berdusta atas nama Rasulullah. Yang kedua, hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Ketiga, ada ijtihad. Ijtihad yaitu memiliki arti yang merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Adapun tujuan dari ijtihad ini yaitu untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat dan waktu tertentu. Kemudian, mengenai kedudukannya yaitu sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Berikut ini beberapa langkah berijtihad. Yang pertama, memperhatikan dalil yang tinggi tingkatannya, kemudian menggunakan dalil berikutnya. Yang kedua, memperhatikan perbuatan-perbuatan Nabi, kemudian takrirnya. Ketiga, memperhatikan fatwa sahabat. Keempat, menetapkan hukum dengan qiyas atau dengan salah satu dalil yang dibenarkan dengan syara, sambil memperhatikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Yang kelima, yaitu apabila mendapatkan dalil yang berlawanan, hendaknya mengumpulkan dalil dengan cara yang dibenarkan oleh kaidah. Kemudian mengenai jenis-jenis ijtihad, yaitu yang pertama ada ijma atau kesepakatan para ulama ketika menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis mengenai suatu perkara yang terjadi. Kedua, ada qiyas atau yang menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang baru dan belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu, sehingga dihukumi sama. Selanjutnya ada ihtisan, yaitu merupakan tindakan untuk memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudaratan. Keempat, ada marsalat mursalah, yaitu merupakan tindakan memutuskan masalah yang tidak ada nasakhnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip manfaat dan menghindari kemudaratan. Kelima, ada istishab, yaitu merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan prinsipil dalam Al-Quran dan hadis. Yang keenam, ada urf, yaitu merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya mengenai hukum takhlifi.
Definisi hukum taklifi yaitu secara bahasa artinya hukum pemberian beban, dan secara istilah memiliki arti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menuntut mukallaf untuk melakukan atau untuk meninggalkan suatu perbuatan atau bentuk pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Adapun pembagian hukum taklifi yaitu fardu artinya tuntutan syara atas mukallaf supaya melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan pasti. Sekiranya tidak dilaksanakan, dia tidak akan berdosa. Adapun fardu menurut pembagiannya yaitu ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain merupakan perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap mukallaf, contohnya sholat 5 waktu. Dan kedua yaitu fardu kifayah merupakan perbuatan yang harus dikerjakan oleh salah seorang anggota masyarakat. Hal itu dapat mewakili anggota masyarakat lainnya, contohnya mengurusi jenazah. Kemudian sunnah merupakan perbuatan yang apabila dilaksanakan berpahala dan bila tidak dilaksanakan ia akan merugi walaupun tidak berdosa, contohnya seperti sholat sunnah rawatib. Kemudian haram yaitu tuntutan syara supaya meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti. Sekiranya seorang mukallaf itu melakukannya, dia akan berdosa, sebaliknya jika ditinggalkan, dia tidak berdosa. Contohnya larangan riba. Kemudian selanjutnya ada makruh, yaitu sesuatu perkara yang lebih afdol atau lebih utama untuk ditinggalkan atau apa yang dituntut oleh syara kepada setiap mukallaf supaya ditinggalkan. Contohnya seperti mengkonsumsi makanan yang menimbulkan bau saat berbicara dengan orang lain. Dan yang terakhir ada mubah, yaitu merupakan kebebasan bagi muslim untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau meninggalkannya. Contohnya seperti makan, minum, dan sebagainya. Selanjutnya, berperilaku mulia sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan sumber hukum Islam. Adapun ciri-ciri orang yang senantiasa berpegang teguh pada sumber hukum Islam, yaitu orang yang melaksanakan sholat wajib, bahkan ditambah dengan sholat sunnahnya. Kemudian orang yang senantiasa menunaikan zakat, melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, dan juga saum sunnah seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Selanjutnya, melaksanakan ibadah haji setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Selanjutnya, menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dan melaksanakan haji ijtihad dengan penuh keyakinan dan keikhlasan ketika menemukan hal-hal yang tidak tersurat dalam Al-Quran dan hadis. Dan senantiasa menjalin tali silaturahmi dengan sesama dan menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan. Adapun hikmah dari berpegang teguh pada sumber hukum Islam, yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat di hari akhir. Kedua, orang yang senantiasa belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain akan menjadi amal soleh. Ketiga, Allah akan mengangkat derajat golongan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Keempat, orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan sunnah nabinya akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Kehidupannya selalu diwarnai kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan di lingkungan manapun. Wajahnya pun senantiasa berseri-seri, memancarkan cahaya yang menyejukkan. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memetik hikmah dan pelajaran di setiap materi yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.